Fadel bilang katanya Fadel pun marah sama diri dia sendiri. Kalau lihat tekanan apa? Publik. Hujangan. Oh iya. Kasihan keluarganya katanya. Ya. Foto dulu kali ya, sambil Ada aja ya. Dan Ya. oke, kalau ya gimana? Tadi Jadi ada sidang. hari ini sidang pembacaan pledoi. Fadel memuntahkan semua unek-unek ya di dalam pledoinya yang dia buat, menjelaskan fakta sebenarnya dan memberikan bukti. Kemudian sebelum dia menyampaikan pledoinya, tentunya kami lebih dulu menyampaikan dan menguraikan pledoi membantah apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Cuman saya lebih menekankan tadi di dalam pledoi bahwa hukum dan kebenaran itu tidak boleh kalah dengan tekanan publik. Hukum itu harus tegak lurus. Hukum itu tidak boleh kalah dengan suara keras di luar yang tidak benar. Hukum itu harus dengan nurani bahwa kita semua kelak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tadi juga Fadil menyampaikan hal yang sama. Dia menyampaikan bahwa apapun nanti keputusan yang dia ikhlas, tapi apabila dia dihukum dengan apa yang dia tidak lakukan, dia akan tuntut di akhirat satu persatu. Kau ya, seperti yang tadi saya juga tanyakan ke keluarga, Fadel itu kan bukan seorang pembunuh, bukan koruptor dan segala macam. Keterangan lo meringankan, sisi pun meringankan. Ada intervensi atau tendensi sesuatu nggak? Kalau kok sampai luar biasa ini ya? Saya nggak mau berasumsi ya, tapi saya melihat tekanan publik ini juga mungkin membuat pengaruh untuk tuntutan. Nah itu yang saya bilang, kebenaran itu tidak boleh kalah dengan tekanan publik dan opini publik. Apalagi ini sudah dibentuk dari awal sedemikian ya. Jadi saya tadi cuma menyampaikan kebenaran akan menemukan jalannya. Allah tidak tidur, gong terakhir itu ada di Allah. Kita boleh kasak kusuk, kita boleh bertempur, kita boleh mati-matian membela, tapi jangan lupa bahwa putusan terakhir Allah yang punya hak atas semua itu. Tapi fair gak sih Kak? Fair gak sih? Karena kan kalau kita lihat ini luar biasa 12 tahun denda miliar gitu. Ya, kalau ditanyakan fair apa tidak, ya saya akan jawab nggak fair, tapi ya sah-sah aja, silakan aja. Tadi saya sudah sampaikan, silakan aja mau menuntut setinggi-tingginya, asal bisa dipertanggungjawabkan aja di akhirat. Enggak, di dunia bisa minta tolong sama lawyer kali ya, di akhirat nggak ada lawyer bos, mau minta tolong sama siapa. Tapi ya saya cuma berharap ini tempat terakhir kita untuk meminta keadilan, dan hakim itu perwakilan Tuhan di dunia. Jadi tanggung jawabnya besar sekali kalau salah memutuskan. Tadi Fadel juga mengungkapkan kalau menyesal lah ibaratnya Fadel yang dulu jadi gagal sebagai Oh ya tadi dia menangis ya waktu membaca pledoi. Ya, anak usia remaja beranjak dewasa yang tidak berpikir akibat apa dari perbuatannya. Tapi balik lagi tadi dia menyampaikan bahwa dia bangun di sepertiga malam untuk mohon ampun, dan dia mengadukan orang-orang yang ikut menzolimi dia. Seperti saya bilang, Tuhan lebih sayang pada hambanya yang bertobat meskipun dia berdosa, dan Tuhan akan mendengarkan doa orang yang terzolimi meskipun dia berdosa, karena janji Allah itu pasti. Itu janji Allah sama hambanya. Jadi saya bergantungnya sama Allah. Secara dunia saya udah ikhtiar maksimal menurut saya. Selebihnya saya tawakal sama Allah, karena Allah yang punya semuanya. Itu pun saya terapkan kepada Fadel. Tadi sempat nangis Fadel Ya, saat membacakan pledoi, ya. Poin apa Kak kalau boleh? Ya mungkin ada penyesalan, ada kesedihan karena keluarganya ikut dihujat atas apa yang dia buat. Tapi dia juga menyampaikan bahwa tidak semua tuduhan itu dia lakukan sesuai fakta persidangannya. Makanya dia bermohon supaya melihat fakta persidangan, kebenaran tidak boleh kalah oleh tekanan publik. Itu aja.
Kak, tadi juga Fadel udah menyiapkan pleidoynya sendiri. Apa sih Kak mungkin poin yang disampaikan dalam pleidoynya yang Fadel buat sendiri itu? Pledoi yang disampaikan ya sama lah seperti saya sampaikan bahwa itu 3 lembar ya. Saya nggak mungkin kasih tahu isinya apa, cuman garis besarnya bahwa dia ikhlas menerima apapun putusannya selama putusan itu Allah ridho. Selama putusan itu diputuskan atas apa yang dia lakukan, tapi dia tidak mau memikul apa yang dia tidak lakukan. Jika itu terjadi, dia akan menuntut ya. Itu. Adalah hukum selanjutnya mungkin strategi untuk meringankan hukuman dari tuntutan? Saya nggak tahu ya, hari ini tuh saya dan Fadil tuh baca pledoi itu lega luar biasa, sehingga membuat JPU tertarik untuk menjawab. Tadinya saya pikir JPU akan tetap dengan tuntutan yang ternyata tidak, dia mau replik. Oh iya. Minggu depan. Kayak hujatan dari masyarakat itu berpengaruh pada kasus hukumnya apa lebih ke mentalnya sih? Mental dia dan keluarga? Dua-duanya. Dua-duanya? Kalau Hukum mental, juga dong, hukum. iya. Kalau mental udah dibejak-bejak bos, udah rusak kalau mental ya. Kalau hukum ya itu, ini nih di negara kita ini hukum nggak boleh takut sama tekanan publik. Karena ada bahasa no viral no justice. Oke, yang seperti apa? Ya, bedanya tuh gini. Kalau di Indonesia nggak kayak di film-film di luar negeri. Kalau di luar negeri itu sidang ada juri ya. Iya betul. Jadi ada yang bisa memberikan saran pendapatnya segala macam. Di kita kan nggak ada. Jadi saya berharap dan saya meyakini majelis hakim yang menangani perkara Fadel, majelis hakim yang tegak lurus. Kak, dengan adanya replik itu kan tanggapan baik lah ya dari JPU. Ada sedikit terang ya sih kalau yang melihat hal itu. Saya cuman berpikir, berarti kan dia merasa harus menjawab atas apa yang kami bacakan tadi ya. Jadi ya buat saya menarik ini. Ya jawab deh apa yang tadi kita sampaikan. Gitu. Kan memang harus tanya jawab dulu semuanya sampai semuanya clear, sampai hakim bisa melihat dulu dari dua sisi yang baik. Berarti ada duplik nantinya ya? Ada replik, ada duplik lah. Kayak terkait pledoi menyebutkan nama itu juga sih perempuan Roli juga gitu. Oh iya disebutkan. Apa mungkin sedikit? Nggak boleh dong bos. Nanti ya kalau udah putusan baru saya sampaikan. Oke, ada lagi? Oke. Minggu depan replik. Sama hari. Hari Senin lagi. Putusan ya Pak? Belum replik ini. Record langsung. 15 tanggal 15 JPU menjawab atas pledoi. Apa tuh? Enggak, kayak gini lagi sidang. Oke. Terima kasih banyak. Kemarin ketika Fadel mendengarkan bacaan tuntutan, gimana reaksi? Karena kan kita tidak bisa melihat. Iya, kalau gini. Saya nggak bicara cuma Fadel yang anak muda ya. Mungkin orang duduk di situ umur 50 juga akan shock ya. Shock itu manusiawi lah. Tapi kemudian dia akhirnya bisa menerima, bahkan dia menenangkan keluarganya dan saya. Dia menyampaikan udah Kak, aman, saya baik-baik aja segala macam. Jadi kalau soal shock, kaget, manusiawi lah. Ya kan? Nggak melakukan, duduk, dituduh, didera, dihujat, tiba-tiba sekian belas tahun, ya wajar. Siapapun yang duduk di kursi itu dikasih tuntutan hukuman segitu ya pasti shock. Kalau ya ini kan padahal masa depannya masih panjang ya. Panjang. Ya 20-an. Tadi dia juga menyampaikan di dalam pembelaannya bahwa dia berprestasi untuk beberapa perlombaan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya, artinya yang dia lakukan itu bukan kejahatan loh, bukan pembunuhan, bukan pengedar narkoba, no. Jadi kalau Tuhan aja Maha Pengampun, harusnya itu juga yang dia terima. Dia berhak kok untuk berkarya lagi. Masa depannya masih panjang. Ya. Oke. Terima kasih ya. Udah. Harus sembuh kau ya. Terima kasih.
Fadel, mau bacakan pledoi sendiri nggak sih? Fadel mungkin selain dari Kak Oya ada yang Fadel persiapkan nggak sih? Apa? Fadel mau bacakan pledoi juga nggak sih selain dari Kak Oya mungkin? Ya, dari hati nanti Fadel kasih tahu juga. Udah disiapin mungkin dari dalam rutan ya Fadel? Kalau disiapin, nggak perlu disiapin karena kan udah ada di hati. Berarti emang itu semuanya dari hati ya? Ya. Good luck Fadel. Iya. Itu udah siap dalam sidang hari ini. Siap, alhamdulillah. Kondisi gimana sekarang? Sehat. Sehat. Dia mau di tahanan apa sih pendapatan kesehariannya? Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya, paling ya dekatin diri aja ke Tuhan ya. Karena walaupun kondisinya apapun harus cari keuntungannya itu dekat sama Tuhan aja. Ada hikmahnya. Cukup ya. Good luck ya Fadel. Iya. Iya.